Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Minta maaf, masih sakit. Mau didoakan nggak Bunda? Kalau masih sakit? Iya, tapi saya mau bertanya lagi ini, Bu. Minta maaf ini ya. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh, tapi maksudku izin boleh mendoakan Bunda karena sakit? Ya saya mohon didoakan, karena kalau agama Kristen itu yang diandalkan itu doa. Gitu ya. Iya, ya. Jadi boleh ya Bunda ya, tidak pesan ya, izin ya, karena boleh. Kemarin Bunda bertanya di sini masih sakit. Nah kedua ini juga Bunda naik ke sini masih tetap sakit. Jadi saya tergerak hati untuk mendoakan ya supaya sembuh ya. Oke, mari kita berdoa saudaraku. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Di sini ada Bunda Silvana. Sudah kedua kali ini beliau naik di room ini Tuhan Yesus. Dan waktu kemarin dia naik dalam keadaan sakit. Dan sekarang juga Tuhan masih dalam keadaan sakit. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Yehova Rafa, Maha Penyembuh. Sebagaimana Tuhan, Engkau yang berjanji akan memberikan kami kuasa untuk menyembuhkan. Kami percaya pada hari ini Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang Maha Kudus, Bunda Silvana sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bunda Silvana disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan Bunda Silvana. Demi kemuliaan namamu Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Bawalah dia kepada terangmu yang ajaib ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan Bunda Silvana. Engkau memberkati Bunda Silvana. Engkau memberi kekuatan baru kepada Bunda Silvana. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang Maha Tinggi terjadi mujizat. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera melimpah di dalam hidup Bunda Silvana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu saja. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Bunda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya mau bertanya, pendapat umum sudah banyak kan? Jadi saya mau bertanya yang sebenarnya. Begini, Yesus anak Allah. Kemudian Yesus adalah Allah. Yang sebenarnya itu yang mana? Gitu ya. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya, silakan Ito Living. Iya, saya jawab ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu apa supaya nanti Ibu boleh ingat ya, kalau ada waktu boleh Ibu catat ya Bu ya. Saya akan memberitahu dengan Ibu sesuai dengan isi Alkitab kami Kristen dan dalil-dalilnya ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, nama Tuhan kami itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya Bu. Itulah nama Tuhan kami yang kudus itu Bu. Sesuai dalam Keluaran 3 ayat 15. Eksistensinya adalah roh. Nah, ini nama ya Bu. Ingat, namanya Yod-Heh-Vav-He. Pada saat dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, ya Bu, menjadi sumber segala yang ada, dia disebut Bapa. Ya, dia disebut Bapa. Oke. Jadi Ibu sudah tahu ya bahwa Bapa di sini adalah gelar, generic name. Oke Bu. Nah, namanya siapa tadi Bu? Yod-Heh-Vav-He. Enggak, nama Tuhan itu tadi Bu. Iya, Yod-Heh-Vav-He. Nah, pada saat Tuhan kami ini Bu, kredo kami seorang Kristen, ya Bu, kredo kami seorang Kristen dalam Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jadi Adonai kami itu Bu, Ehad, satu-satunya. Ya Bu. Oke. Nah, itulah tadi dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Sesuai dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, dia disebut Bapa. Nah, pada saat dia turun ke dunia ini, Bu, karena kasihnya akan manusia yang dicintainya, Bu, dia tidak ingin manusia itu binasa.
Dia mau semua manusia yang dicintainya itu mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Tidak kematian kekal di neraka. Ya, dia turun ke dunia ini. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan mengosongkan diri, berkenosis. Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya atau berkenosis. Dan dia datang ke dunia ini melalui proses kelahiran dari rahim Maria, makanya dia disebut anak. Gitu dia, Bu. Jadi makna kata anak di sini, Bu, dan kata bapa adalah sebuah gelar atau jabatan. Ya, namanya tadi siapa? Satu-satunya Yod-Heh-Vav-Heh-Shua. Makanya pada saat dia turun ke dunia ini, Bu, ya, namanya disebut Yeshua HaMashiach. Diambil dari namanya yang kudus. Yod-Heh-Vav-Heh-Shua atau Yasa, artinya Yod-Heh-Vav-Heh yang menyelamatkan. Gitu dia, Bu. Ya. Semoga bisa dimengerti. Iya, jadi Bu, Tuhan kami itu satu-satunya. Oh iya, jadi artinya bukan, mohon maaf, bukan menyamakan, bukan menyamai dengan Nabi, tapi kalau seperti itu tadi dikatakan, jadi kalau Nabi Muhammad misalnya ya, kalau Nabi Muhammad, saya tidak menyamakan Tuhan dengan Nabi Muhammad, tidak. Cuma saya ceritakan tentang Nabi Muhammad, sejelas Nabi Muhammad itu, kenapa Nabi awal dan Nabi akhir, dari awal, dari dalam kandungan sudah diangkat menjadi rasul. Seperti itu ya. Jadi kalau jalan cerita Bapak, di mana dalilnya, Bu? Apakah ada dalilnya? Nabi Muhammad semenjak dalam kandungan sudah diangkat jadi rasul? Ada nggak dalilnya dalam Quran, Bu? Oh, itu nanti dibahas. Nanti kalau para ustadz punya hak itu, saya cuma sekedar mengetahui begitu ya. Sorry Bu Silvana. Kalau tidak kita bisa tunjukkan dalil, Bu, sorry. Kita tidak izinkan dia, Bu, berbicara. Tapi kalau ada dalilnya, Bu, it's okay. Kami akan menghormati. Karena gini dia, Bu, ini adalah room publik. Ditonton oleh 2.400 orang. Jangan nanti, Bu, ya, kita menyampaikan sesuatu yang tidak punya dalil atau artinya kita berdusta, Bu. Itu saya tidak hafal, Pak. Kecuali buka buku, buka ya. Nah, kalau misalnya Ibu mau buka buku, jangan sampaikan, Bu. Kalau Ibu tidak hafal gitu ya. Supaya jangan nanti jadi polemik nanti, Bu. Nanti bisa menyesatkan, Bu. Ya. Jadi terima kasih, cuma saya mau tanya lagi satu, bisa ya? Ya, silakan. Boleh. Host, mohon maaf ya, yang terhormat semua ya. Bagaimana waktu Yesus disalib itu, kenapa masih bermohon kepada Bapa di surga? Gitu ya. Eli Eli lama sabachthani, gitu ya. Gitu. Itu kenapa sampai sedangkan Yesus itu Tuhan, kenapa masih bermohon kepada Allah gitu? Oke, ya saya jawab ya, Bu. Nah, jadi Bu, dan sebagian orang memang pada saat itu ya beranggapan rata-rata memang yang bukan Kristen, ya, karena mendengar itu Eloi Eloi lama sabachthani, sepertinya Tuhan Yesus itu sedang bermohon kepada Bapaknya, ya kan? Nah, padahal sebenarnya, Bu, tidak. Jadi ada 3 misi penting Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Pertama, untuk menyelamatkan umatnya, ya, menyelamatkan umat manusia yang dikasihinya dengan pengorbanannya. Yang kedua, menggenapi setiap firman dan nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakannya lewat ucapannya dan lewat para nabi-nabinya. Ya, yang ketiga menjadi teladan. Oke, Bu. Nah, menyangkut tadi, Bu, tentang Eloi Eloi lama sabachthani ini dia, Bu, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan itu di dalam Mazmur 22 ayat 1. Ya, itu adalah nyanyian kala fajar. Di mana Tuhan Yesus itu menggenapi nubuatan itu. Dan kepada siapakah dia berbicara? Tidak ada Tuhan yang lain. Saya sudah katakan tadi, satu-satunya. Tetapi dia menyampaikan itu, Bu, untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, gitu dia, Bu. Jadi Tuhan kami itu, Bu, harus menggenapi seluruh nubuatan firman-Nya itu untuk membuktikan. Terakhir ini ya, terakhir ya, Bu. Iya. Sebentar, Bu. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ya. Untuk menggenapi setiap firman yang sudah diucapkannya,
sebagai validasi bahwa Tuhan kami ini adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. Jadi dia menggenapi setiap firman-Nya. Oke, Bu? Nah, makanya dia mengucapkan itu. Itu bukan ucapan minta tolong, ya. Nah, jadi supaya jangan salah mengerti. Oh, begitu, bukan. Gitu dia, Bu, ya. Oke. Iya. Silakan. Kan cuma dengar-dengar di umum gitu ya. Iya, Bu. Aduh, itu saya tambahin. Saya tahu tuh, saya tambahin dulu dikit ya. Bang Jack, biar terakhir aja. Nanti kebanyakan juga nggak ini terlalu ini. Langsung aja pertanyaan terakhir. Silakan Bunda Silvana. Saya mohon maaf sudah lupa pertanyaan terakhir. Padahal suka saya mau bertanya. Nah, itu kan jadi lupa dia jadi. Lagi saya ikut ya. Oke, Bunda. Terima kasih Bunda ya. Terus, Ibu Silvana. Iya, amin. Kami, Bu, Ya, kami malam. tetap mengasihi Ibu. Walaupun kita beda agama, tapi kami tetap mengasihi Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Tepuk tangan buat Bunda Silvana yang cakap dan manis. Selamat malam, Kak Surifa. Ya. Tolong buka kamera Kakak. Iya, sebentar, susah ini. Tunggu sebentar ya. Udah ya? Ya, silakan dibuka kameranya. Udah ya, tapi nggak bisa ya. Ya, itu bisa. Tapi gelap nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kelihatan kok wajahnya. Silakan. Ada yang mau ditanya. Ini saya mau nanyanya sama si itu tuh. Siapa tuh? Living, apa namanya tuh? Ya, Living. Silakan. Yang mau minta penjelasan. Kayaknya dia pintar nih dalam hal kekristenan. Jadi saya nanya sama dia nih. Tuhan Yesus kami yang pintar, Bu. Oh iya, saya mau nanya nih ya. Jadi kayak gini. Jadi grogi saya, Bu. Karena Ibu bilang saya pintar. Bentar, Bu. Karena Ibu bilang saya pintar, jadi grogi saya, Bu. Bentar lu, Bu. Bentar, Bu. Turunkan lu kuping kue. Kan jadi naik kupingku, Bu. Itulah Ibu, kan. Karena Ibu puji, jadi naik kupingnya. Ya. Dari tadi soalnya saya mendengarkan ini ya. Live-nya ya. Saya mau nanya. Kalau emang Yesus kan disalib untuk menebus dosa manusia, ya kan? Nah, berarti kan dia berjasa dong ya sama setiap manusia, benar nggak? Gimana, Bu? Halo? Gimana Ibu? Yesus kan disalib. Yesus kan disalib untuk menebus manusia, dosa manusia. Halo? Dengar nggak? Iya. Dengar, Bu. Sinyal Ibu yang merah. Dengar nggak suara saya? Saya lagi agak flu. Ya? Dengar kok saya, Bu. Saya Ibu senyum aja pun saya mengerti isi hati Ibu. Iya, maksudnya Yesus kan disalib untuk menebus dosa manusia, benar nggak? Iya, Bu. Iya. Benar nggak? Nah, terus kenapa Bu, waktu disalib dia minta tolong? Ayo, kenapa disalib dia minta tolong Eli Sabachthani? Kan dia itu lagi lagi menolong umatnya. Kenapa dia harus minta tolong? Coba jawab. Oke, iya. Jadi maaf ya kalau pertanyaannya padahal diulang lagi tuh. Padahal memang, Bu, barusan juga itu saya jelaskan, Bu, sama Ibu Silvana yang sebelum Kakak tadi datang. Sebelum tadi Kakak datang kan ada Kak Silvana. Tapi lain. Substansinya lain. Iya, memang itu topik yang tadi saya ulang lagi. Substansinya lain karena kalau dia kan berbeda arah sasarannya. Kalau Ibu, saya kenapa dia harus minta tolong gitu loh. Emang sasarannya Ibu apa, Bu, kalau boleh tahu? Maksudnya dia itu apa kan lagi berjasa nih, lagi menolong umat manusia. Gini sasarannya, dia kan lagi menolong umat manusia. Loh, kenapa minta tolong ini Eli Sabachthani? Dia itu lagi, itu dia kayak mengharap pertolongan kan dia ini lagi mau mengambil dosa manusia. Kaya kan? Gitu loh. Kaya ya, Bu, ya. Artinya seperti gitu ya, Bu. Tadi kan Ibu bilang kayak minta tolong gitu ya. Seperti minta tolong. Iya, harusnya dia senang dong. Maksudnya melakukannya loh. Kenapa dia minta tolong? Iya, Bu. Gitu? Oh iya, umatku akan kutebus. Loh nanti pada kosong kan tulisannya nggak ada. Jadi gini dia, Bu. Loh, kenapa dia minta tolong? Coba dijelaskan.
Iya. Nggak nalar gitu. Saya pengen, maksudnya kalau saya nalar gitu, aku berani masuk Kristen. Aku berani masuk Kristen kalau jawabannya masih nggak usah, Bu. Nggak usah. Nggak usah, Bu. Kalau boleh saran saya nggak usah. Karena menjadi seorang Kristen memang tidak mudah, Bu. Alhamdulillah. Ya? Iya. Tidak usah. Karena menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Kristen itu, Bu, itu hak prerogatif dari Tuhan Yesus itu saja. Bukan hak dari saya. Atau hak Ibu, atau haknya Mikana, atau haknya Bang Jack. Enggak. Itu hak Tuhan Yesus, Bu. Ya. Jadi gini dia, Bu. Tuhan Yesus kami ada 3 misi penting. Ya, 3 misinya untuk makanya dia turun ke dunia ini. Pertama, untuk menyelamatkan, menebus semua manusia yang dikasihinya. Ya, ngerti. Terus gimana? Yang pertama, Bu. Yang kedua, dia menggenapi seluruh firman dan nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakannya, baik yang diucapkannya maupun yang dikatakan melalui para nabi-nabinya. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi teladan. Ya, bagi umat yang dikasihinya. Nah, jadi Bu, di dalam dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani, ya. Oke, banyak memang orang yang salah tanggap, terutama yang bukan Kristen. Jadi dari pertanyaan Ibu ini pun saya tahu bahwa Ibu bukan Kristen. Karena Ibu bertanya seperti ini. Karena kami Kristen memang mengerti. Ya. Jadi makna kata Eloi Eloi sama sabachthani ini, Bu, adalah dia menggenapi nubuatannya, firmannya di dalam Mazmur 22 ayat 1 itu tadi, Bu. Ya. Enggak, maksudnya ini dia mengucapkan sebagai teladan gini ya, maksudnya sebagai teladan buat manusia untuk mencontoh dia gitu. Tapi tetap nggak masuk akal loh apa yang diteladani. Soalnya kan dia minta tolong di saat itu, tetap nggak masuk akal. Bu, Ibu boleh dengar dulu supaya nanti jangan, saya kan belum selesai, Bu. Supaya nanti jangan terkesan kita seperti rebutan roti, Bu. Ibu kan bertanya, ya kan, Bu? Oke, Ibu bertanya, kami jawab. Kalau Ibu mau menerima jawaban saya, puji Tuhan. Enggak menerima, haleluya. Saya juga tidak memaksa. Ya, Bu? Enggak, maksud saya jadi gini dia, Bu. Makanya saya katakan. Tapi kalau jawabannya kurang itu kan boleh saya punya hak juga untuk mengkritik atau memprotes, saya juga punya hak. Boleh, Bu. Nah, tapi nanti, Bu, kalau itu namanya, Bu, itu bukan tanya jawab lagi, tapi diskusi namanya. Di dalam diskusi ada question and answer. Ibu siap juga saya tanya tentang agama Ibu? Dan Al-Quran, Ibu? Ya. Oke, keren ini. Asik. Jadi, Bu, poin kedua tadi yang saya katakan, Bu, bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi setiap firman dan nubuatan yang dikatakan tentangnya. Itu makanya dia mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani di atas kayu salib itu, Bu. Untuk menggenapi firmannya dalam Mazmur 22 ayat 1. Jadi itu bukan dia meminta tolong. No. Ya, dan dia berbicara kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, yaitu rohnya yang omnipresent. Ya, oke. Bisa nanya nggak? Maksudnya di saat minta tolong itu apa faedahnya gitu, manfaat di kala situasi itu, maksudnya apa eksistensinya? Bu, dia bukan minta tolong loh, Ibu. Ibu yang cantik, dia bukan minta tolong, kan saya sudah bilang. Jadi itu bukan dia minta tolong, tetapi dia menggenapi firmannya di dalam Mazmur 22 ayat 1. Oke. Dia tidak minta tolong. Saya sudah jawab. Sekarang saya mau bertanya, Bu. Bu, saya mau bertanya kepada Ibu, ya. Silakan. Di dalam surah di dalam surah, Bu, Al-Mulk 5, di situ dikatakan, ya, Bu, di situ dikatakan, Bu, bintang-bintang diciptakan sebagai pelempar setan. Itu bagaimana ceritanya? Coba bisa Ibu ceritakan dengan akal Ibu? Karena tadi kan Ibu bilang Ibu orang berakal. Sebagai pelantar setan. Iya, dalam Al-Mulk 5. Itu dalam Quran loh, Bu, Quran Ibu. Coba Ibu, saya memang, Bu, jujur saja, itu memang, Bu, nggak masuk akal saya, Bu. Siapa tahu memang Ibu orang yang berakal, orang yang jenius, sehingga Ibu bisa menceritakan dengan akal. Gini, kalau orang Kristen, kalau kita comot-comot ayat kan katanya nggak boleh ya, harus baca dari awal. Ya sebegitu pun kalian, kalau baca Al-Quran jangan comot-comot. Kalau comot-comot nggak ngerti. Siapa yang comot-comot, Bu? Itu cuma emang saya menjelaskan. Bintang-bintang. Saya bertanya, Bu. Atasnya ayatnya Bu, gimana?
Itu ada eksistensinya ke atas. Oke, saya bacakan ya, Ibu ya. Oke. Jangan Di dalam Al-Muluk 5. Iya, enggak, Bu. Saya kan bertanya, kecuali saya menjelaskan ayat Al-Qur'an, Ibu, saya salah. Saya nggak mau gitu, Bu. Bro Living. Ya. Tanya aja yang gampang, Bro Living, jangan yang susah-susah. Al-Muluk 5. Ayat 5 ya. Oke, keren Ibu. Iya. Nih Bu, ya, saya bacakan sama Ibu ya. Oke. Nih Bu. Dan dari sungguh, awal ya. Iya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya dalam kurung bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan mereka azab neraka yang menyala-nyala. Silahkan Bu. Ya, saya paham. Gimana Bu? Bisa ya. Ibu ceritakan dengan akal? Bisa. Oh, kayak mana Bu caranya? Bintang-bintang itu kan terang, ya kan? Ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita hidup harus selalu tekun beribadah, jangan dalam kegelapan. Makanya kalau gelap itu kan identik dengan setan ya. Makanya dijadikan bintang-bintang itu buat melempar. Kalau ada orang senang berbuat dalam sembunyi, itu kan gelap. Nah, itu bertentangan dong. Makanya Allah ciptakan terang benderang supaya waktu itu dipergunakan untuk ibadah. Kalau dalam kegelapan, kan orang bisa berbuat maksiat yang segala macam. Maksudnya gitu. Bintang dilempar loh, Bu. Itu. Ya dilempar maksudnya. Iya, maksudnya bintang. Iya, diapain? Untuk melempar kejahatan itu. Oh, kejahatan bisa dilempar. Ya bisa. Keren, dilempar. Kayak mana, Bu? Caranya gimana, Bu? Kejahatan bisa dilempar. Kejahatan itu bisa dibuang. Itu kan kayak konotasi bahasa Indonesia. Kan kejahatan itu bisa dilempar, bisa dibuang. Itu kayak dibahas apa ya? Hiperbola majas-majas gitulah pakai bahasa itu. Gitu. Kejahatan itu dibuang. Bintang itu kan ada cahayanya. Dijadikan terang untuk melempar yang jahat-jahat di kala kegelap gitu loh. Maksudnya gitu. Dijadikanlah terang. Dijadikanlah terang. Dijadikanlah terang agar orang-orang yang bersembunyi di dalam kegelapan untuk berbuat jahat itu tidak ada. Makanya dilemparlah bintang untuk terang cahayanya, untuk tidak ada kejahatan gitu loh maksudnya. Iya. Sepertinya Bu memang kurang nyambung, tapi karena Ibu yang menjelaskan Al-Quran itu nggak apa-apa loh, saya terima. Soalnya gini ya, apa-apa, Bu, maaf ya kalau saya menghormatinya. Kalau ditanya yang banyak yang kurang nyambung, buktinya di debat-debat lintas agama selalu kalah dengan agama Islam. Jangan bilang kurang kalah ya. Kalah. Ini aja Bu, Ibu. Yang selalu kurang nyambung tuh pihak Kristen ya, maaf banget harus jujur. Bukannya niat mau ini ya. Bu, selalu kalah debat kan kalau. Halo Ibu. Gitu jadinya karena Bu, memang gini dia Bu. Tapi emang Bu, iya. Emang begitu adanya. Bu Suripah, sebentar ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Kami memang Bu selalu kalah dalam debat karena Ibu tahu kenapa Bu. Sama kayak kemarin Bu. Buas dengan Esra Soro. Bukan karena ya, debat kebenaran dengan, bentar dulu. Sebentar Ibu. Karena memang Bu, kami gini dia Bu. Karena nanti Bu dalam debat itu seringkali Bu memang pada saat nanti Bu orang Islam itu bertanya, ya kan Bu? Orang Islam itu bertanya, kita jawab Bu. Tapi pada saat orang Kristen bertanya, langsung berteriak Bu, penistaan agama, gitu dia Bu. Ya lebih bagus kalah, gitu dia Bu. Ya, izin. Iya Bu. Pokoknya pertanyaan Anda belum bisa jawab tadi ya. Bukan, itu living. Pertanyaan iya Kak Surifah. Ya. Kadang membacakan data kalian yang ada di hadis saja, kita nanti di ini. Gimana kita nggak ini coba? Aku nggak nyambung. Sama, saya belum pernah dapat jawaban loh kalau saya bertanya. Sekarang kalau saya ada pertanyaan satu lagi bisa jawab. Ini suaraku ada nggak ya? Meninggal masuk apa coba? Ada tapi gak kecil. Ya. Jangan yang lain. Iya. Makanya kamu pakai headset yang kemarin itu yang ada. Ini. Kalau orang bayi Kristen meninggal gimana? Itu nggak bagus kayak gitu. Jawab. Iya. Sesuai Bu di dalam firman Tuhan. Jadi Bu, bayi-bayi itu yang terlahir langsung meninggal Bu, itu ke sorga. Karena firman Tuhan berkata Bu, ya anak-anak itu adalah pemilik kerajaan sorga. Ya, Bu, berarti karena bertentangan kan dong. Anak-anak itu. Enggak bertentangan dong.
Enggak, soalnya orang Kristen pernah bilang sama saya, kalau bayi itu membawa dosa waris. Berarti dia masih ada sedikit pun cacat dosa. Orang Kristen yang mana yang bilang itu, Bu? Ada dosa. Ada datanya, Bu. Siapa namanya orang Kristennya, Bu? Kami tidak diajarkan berdusta. Iya, siapa nama orang Kristennya, Bu? Dulu saya nanya. Enggak, saya mau tanya sama Ibu. Kan Ibu bilang, aduh. Nah, Ibu ngomong terus, Bu. Bu, kan Ibu tadi bilang, saya tadi bilang, ada orang Kristen. Semua orang Kristen yang percaya seperti itu. Bu, dosa waris itu pada saat dia jadi seorang Kristen telah menerima Tuhan Yesus, Bu. Dosa waris itu telah ditebus lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bu. Ya. Baru di dalam Roma 9 ayat 14 dan 15 Tuhan Yesus itu, Bu, ya, punya kasih karunia. Oke, nah makanya saya katakan siapa nama orang Kristennya? Ibu bilang tadi ada orang Kristen yang bilang kayak gitu sama Ibu. Siapa namanya, Bu? Tunjukkan rekamannya di sini. Kalau Ibu memang punya data, jangan framing, Bu. Sembarangan Ibu bilang ngomong ada orang Kristen yang ngomong demikian. Di mana, Bu? Orang Kristen yang ngomong gitu. Siapa namanya? Berarti kalau Ibu nggak bisa tunjukkan orangnya, nggak bisa kasih tahu namanya, berarti Ibu sedang berdusta. Apakah di agama Ibu diajarkan untuk berdusta? Nggak mungkin. Maksudnya kalaupun saya kasih tahu namanya, Anda kan belum tentu kenal. Maksud saya gitu. Siapa namanya? Kasih tahu buktinya ke sini, Bu, bahwa dia berbicara itu. Teman saya kan ada agama Kristen. Iya, boleh Ibu bawa temannya ke sini, Bu. Iya, Ibu bawa temannya ke sini. Nah, kalau Ibu belum bisa hadirkan teman Ibu di sini, Bu. Kalau Ibu belum bisa hadirkan teman Ibu di sini, berarti Ibu jangan berbicara seperti itu. Ya. Kalau Ibu hanya bisa mengklaim tapi tanpa bukti, Bu, dan nanti dikasih rekomendasi rawat inap atau rawat jalan, Bu. Gitu dia, Bu. Ya. Jadi gini, Bro Living. Mana dosa-dosa kok diwariskan gitu. Biasanya kan yang diwariskan kan yang indah-indah, kok dosa diwariskan. Aneh gitu saya pikir ajaran maksudnya. Kalau Islam kan nggak ada dosa diwariskan gitu. Dosa yang diwariskan itu harta apa yang indah. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang manakah yang benar, apakah Yesus itu anak Allah atau Allah? Kenapa pada waktu disalib Yesus masih memohon kepada Tuhan? Kenapa Yesus harus minta tolong kepada Tuhan kalau memang datang untuk mati disalib? Dan juga bagaimanakah nasib bayi yang mati? Dari semua pertanyaan itu dijawab dan dijelaskan oleh Living Smiley yang membantu Mihana dan tentu saja sesuai dengan iman kekristenan dia, dan mengenai dua pertanyaan terakhir ini dibantah oleh si penanya, misalnya tentang Yesus waktu disalib. Kenapa Yesus harus minta tolong ke Bapa kalau memang tujuannya ke dunia untuk mati disalib demi menebus manusia berdosa, dan tentang pertanyaan terakhir yaitu mengenai bayi yang mati, karena dijawab langsung masuk surga dibantah juga dengan mengatakan kan bayi seharusnya tidak masuk surga karena mempunyai dosa waris. Kira-kira mana yang benar? Silahkan para penonton menilai sendiri tentang ini dan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Filipi 2, lihat perikopnya di ayat 6-7. Roma 9, lihat perikopnya di ayat 14-15.